Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan rahmatnya, walaupun suasananya hujan tidak menyurutkan kita untuk hadir ke pengajian ini. Semoga kehadiran kita pada sore ini mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita senantiasa bersalawat kepada beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dan menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua ini nanti mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal. Ibu-ibu jemaah pengajian Selasa sore yang saya hormati, pada sore ini kita akan membahas yaitu tentang kebijaksanaan hidup. Ya. Bijaksana itu bukan mengatakan bijak sini ya. Jadi sifat atau sikap yang penuh dengan kearifan ya. Sifat yang mengambil sifat-sifat Nabi, meneladani sifat Nabi yang bijaksana. Nah, karena itu kita ingin tahu apa saja itu dalam kehidupan kita ini. Banyak orang itu yang kadang usia itu tidak menjamin dia bijaksana. Ada orang tua tapi perilakunya seperti anak-anak ya. Bahkan ada masih muda tapi perilakunya seperti orang dewasa. Nah, mestinya kan orang semakin bertambah usia itu kan semakin bijaksana. Seperti ilmunya kelapa. Kelapa kalau semakin tua itu kan semakin banyak santannya, banyak minyaknya. Ya, tapi itu tidak jaminan kalau manusia itu ternyata tidak seperti itu. Ya. Nah, kita berharap dengan bertambahnya usia, bertambah pula kebijaksanaan kita, semakin dewasa kita dalam bersikap, berbicara, dan berperilaku. Yang pertama, kita diajarkan bahwa yang singkat itu waktu. Nah, ini kita harus bijaksana dengan waktu. Jadi waktu itu singkat ini. Ibu masih ingat gak waktu remaja dulu lama gak? Tidak lama ya. Waktu masa kecil, tahu-tahu nih kok umur saya sekarang udah kepala 5 gitu kan. Kok sekarang usia saya udah kepala 6. Waktu itu cepat berlalu. Atau anak kita pikirkan, loh kemarin masih antar ke TK, kok sekarang ternyata sudah kuliah gitu. Memang cepat ya waktu itu berlalu. Nah, karena waktu itu singkat, pelajarannya adalah gunakanlah waktu yang diberikan itu dengan sebaik-baiknya. Saking singkatnya waktu itu tidak bisa diulang kembali. Apakah bisa kita yang seusia seperti ini masih remaja lagi? Kan nggak bisa. Walaupun ada orang tua tapi perilakunya kayak anak muda kan juga ada gitu. Tua keladi, makin tua semakin menjadi orang lebih lah. Ini orang kelingan umur ini gitu kan, nggak eling gitu lah. Nah, karena itu kebijaksanaan hidup pertama ini adalah waktu itu singkat. Karena waktu itu singkat, maka gunakanlah dengan bijaksana. Ketika kita diberi kesempatan yang diberikan itu digunakan. Yang kedua adalah yang menipu itu namanya dunia. Nah, ini ya. Jadi yang menipu itu dunia. Pertanyaannya, loh kok bisa dunia ini menipu? Kita hidup di dunia
seakan-akan kita tuh punya gambaran selamanya kita hidup di dunia ini. Ya enggak? Jangan seperti itu. Apa ada orang ngumpul uang dengan cara yang enggak benar, ya korupsi sana sini, laut dari pagar gitu kan? Indonesia seperti itu. Korupsi buat puluhan triliun gitu kan, ratusan triliun lagi. Aduh, kalau dibagi ke kita tuh berapa kita dapat semuanya itu gitu. Tapi orang kadang-kadang nggak sadari bahwa dunia itu menipu, dunia itu hanya sesaat dan tidak akan ada yang abadi. Ada nggak betul? Oh, harta suatu saat akan habis kok. Oh, punya istri cantik suatu saat juga dia udah tua, nggak menarik lagi. Ya. Oh, saat misalnya badan kuat ada saatnya kita lemah gitu. Oh, rumah kita bagus ada saatnya rumah kita nanti jelek lama-lama ya jelek kan. Ya. Karena dunia itu menipu kita, janganlah kita pelajarannya dulu terpedaya oleh dunia. Nah, terpedaya oleh dunia itu apa? Kita kadang berpikir seakan hidup di dunia itu selama-lamanya. Lupa jadinya sama akhirat. Ya dunia menipu itu begitu. Lupa kita bahwa ini kita akan mati. Lupa kita bahwa hidup kita ini terbatas. Lupa kita bahwa kita ini tidak sama, mati itu tidak harus menunggu tuh. Orang menganggap kok nggak tobat nanti kalau istighfar. Kalau sampai tua baru sempat tobat. Siapa yang menjamin kita sampai tua itu baru kita bisa tobat dan usia kita sampai? Nggak ada jaminan. Ya. Nah, jadi dunia ini penuh dengan tipu daya. Dan hidup di dunia kalau menurut para penyair, dunia itu bagaikan fata morgana. Jadi dari kejauhan itu kelihatan kayak ada air. Kayak kita di padang pasir itu melihat kejauhan itu kayak ada gelombang air. Padahal itu cuma fata morgana. Yaitu hanya pantulan sinar matahari ke pasir yang membuat bayangan sehingga dia terkesan di saat orang kehausan, wah itu air, lalu dicari ke sana, lalu ternyata itu bukan air. Nah, tiga, yang dekat itu adalah kematian. Nah, ini kebijaksanaan hidup yang ketiga. Kematian itu dekat. Kenapa kok kematian disebut dengan dekat? Karena kematian itu tidak melihat usia. Orang mati juga tidak harus sakit. Oh, tadi saya lihat kok olahraga pagi gitu kata kita. Lalu tadi makan bareng saya. Nah, tadi malam masih ke masjid. Nah, itu kan bagus ya. Tadi malam ke masjid gitu kan. Iya, tadi kita udah dapat kabar ternyata dia sudah mendahului. Nah, ada sakitnya. Dan tiba-tiba ya langsung meninggal aja. Ya, kecelakaan. Ya. Ada yang memang karena memang sakit yang dia tidak rasakan dan orang tidak tahu, ya. Kematian itu sangat dekat. Saking dekatnya kematian itu kan sudah kita bahas ya, itu tidak bisa diakhirkan, juga tidak bisa dimajukan. Mundur tidak bisa, dimajukan juga tidak bisa. Ya, jaza'a ajalu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, apabila ajal mereka datang itu nggak bisa diundur-undur, ya, dan juga nggak bisa dimajukan. Oh, ini mereka ada datang, tunggu sebentar, saya ibadah dulu, mau tobat dulu, nggak bisa, karena kematian itu sangat dekat. Nah, pelajarannya apa? Karena kematian itu dekat, pelajaran untuk kita adalah persiapkan diri kita setiap saat. Kalau setiap saat artinya apa? Mau ibadah besok aja, jangan menunggu besok. Setiap saat itu kapan saja. Oh, saya mau ngaji, agak tunda besok aja. Oh, saya mau bersedekah, tahun depan aja. Jangan, kalau memang kita sanggup sekarang aja. Karena kematian itu bagi kita dekat. Nah, karena dia dekat datangnya ke kita itu, maka kita itu setiap saat harus siap sedia. Yang keempat yang harus kita pahami itu adalah yang besar itu adalah hawa nafsu. Ini
ternyata yang besar itu hawa nafsu itu. Ya. Kenapa hawa nafsu ini besar? Kok bukan dosa yang besar itu? Karena hawa nafsu itu mendekatkan kita berbuat dosa. Nafsu ingin memperkaya diri, akhirnya dia melakukan tindakan korupsi. Nafsu ingin memiliki orang yang bukan haknya tanpa dinikahi, tapi diculik gitu, dipaksa. Makanya nafsu di dalam Islam itu dia ibarat tali kekang. Kalau tali kekang itu diapain nih? Dikendalikan. Ya, jadi nafsu itu dikendalikan. Tali kekang kuda kita pegang, jangan kepalanya dipegang, nggak bisa. Dipegang aja tali kekang dia. Nah, itu nanti dia akan bisa kita kendalikan. Nafsu bukan untuk dihilangkan. Kita butuh nafsu itu. Kalau udah nafsu makan nggak ada, kira-kira kita bisa hidup nggak? Oh, mati kita. Suruh minum, oh nggak nafsu minum. Suruh makan nggak mau, oh udah selesai lah. Makanya kita kadang-kadang untuk makan itu harus minum vitamin. Dia makan, oh iya bu, ini diminum vitamin biar ada selera makan, biar ada nafsu makan gitu. Nah, ada orang kan nggak mau makan deh. Loh, bukan makan pak bu, udah nggak ada selera makan, nggak ada nafsu makan. Harus ada nafsu itu, ya. Nah, jadi karena itu Ibu yang saya hormati, nafsu ini besar sekali pengaruh. Bahkan karena pengaruhnya yang besar itu bisa merusak mental seseorang. Ketika orang sudah tidak bisa mengendalikan nafsu syahwatnya, nafsu memperkaya dirinya, nafsu bejatnya, maka di saat itu juga dia akan rusak oleh hawa nafsu. Yang kelima, bijaksana hidup kelima itu, yang berat itu apa? Amanah. Nah, amanah itu berat ternyata itu. Makanya ketika seseorang diberi amanah untuk diemban, untuk dipikul, itu sesungguhnya itu berat. Tapi di dunia politik orang tuh malah boleh amanah, Bu. Ya, bahkan pakai uang gitu, berlomba-lomba supaya dapat amanah. Jadi gubernur, jadi presiden, jadi bupati, wali kota, lurah desa gitu, itu amanah. Kenapa amanah itu pertanggungjawabannya? Pertanggungjawabannya dua. Yang pertama kepada yang dipimpinnya, yang kedua kepada Gusti. Makanya amanah itu berat. Ibu-ibu kita ini jangan dikira nggak punya amanah. Apa amanah untuk kita itu? Membimbing, mengasuh anak, itu amanah. Makanya banyak orang yang nggak bisa itu mengasuh, membimbing anaknya. Kenapa? Karena amanah itu semua berat. Sampai dia sukses. Yang keenam. Nah, yang sulit itu adalah ikhlas. Nah, ini kebijaksanaan hidup yang keenam. Ikhlas itu sulit, Bu, tidak mudah ikhlas. Sekarang saya memberikan contoh kepada ibu. Kita misalnya tertuduh oleh orang di satu tempat, seperti inilah. Kita ada di situ, ada orang lain, lalu dia kehilangan sesuatu. Nah, lalu dia kayaknya menuduh kita, paling ibu yang ambil, gitu kan? Ibu ada di situ salah satunya, gitu. Lalu ternyata terbukti tidak. Ya, lalu dia minta maaf, ternyata bukan ibu yang ngambil, saya tidak menemukannya, ternyata saya simpan di dalam kantong saya, gitu kan. Saya kira tinggal tadi di tempat pengajian, gitu kan. Maaf ya Bu, sudah menuduh. Pertanyaan saya, ketika kita tertuduh seperti itu lalu orang minta maaf, ikhlas nggak maafkan? Muring-muring dulu. Iya, pasti makanya jangan asal dulu. Biasanya kita gitu. Saya pun karena termasuk itu. Karena spontan aja. Makanya jangan marah-marah dulu kan itu kita kan. Berarti ketika ada orang minta maaf itu, kita tuh ikhlas tuh berat loh. Berat. Ini manusiawi loh. Saya mengatakan bahwa ini memang manusiawi. Karena ketika kita melakukan sudah dah, walaupun saya tertuduh, saya memaafkan dia, tak ada rasa dengki, marah, jengkel, hilang semua. Susah. Makanya kalau iblis itu menggoda kita tuh melalui apa? Melalui hati.
hati kita. Kena dengki, marah, jengkel, gitu ya. Itu adalah penyakit hati. Kan jelas itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membuat was-was fi sudurin nas, dalam hati manusia. Kata Allah dalam surah An-Nas. Apa itu? Minal jinnati wan nas, dari jin dan bangsa manusia. Nah, ini pelajaran untuk kita Ibu, bahwa kalau kita itu ikhlas itu mahal harganya. Ya. Kadang ada orang melakukan, kamu kok ngerjanya salah-salah. Aku yang kerja, dia yang enak kerjanya kan. Banyak orang seperti itu. Jadi pekerjaan itu tidak dilakukan dengan penuh keikhlasan. Lalu kalau kita membantu tuh, kadang-kadang nolong, ngomong-ngomong, dia yang enak-enak, malah kita yang kerja susah-susah gitu. Walaupun kadang-kadang di dalam hati, padahal itu menunjukkan bahwa kita melakukan tidak dengan keikhlasan. Makanya saya katakan dalam poin ini sangat berat untuk kita lakukan. Yang berat itu memang keikhlasan. 7. Yang mudah itu apa? Nah ini, yang mudah itu adalah berbuat dosa. Ya. Ternyata berdosa itu mudah. Orang ngapusi itu hanya dengan ngomong, ya kan? Udah berbohong. Berbohong itu kan gampang tuh Ibu, dia tinggal ngomong aja. Kamu yang ngambil uang sini ya enggak gitu. Kamu lihat enggak? Padahal lihat, padahal dia ngambil. Ya. Nah, makanya kalau orang yang suka berbohong itu ya karena itu dia perbuatan dosa. Dan orang sangat mudah untuk berbuat dosa. Ya. Sekarang saya melihat ya, orang-orang misalnya berbuat dosa, berbuat maksiat itu biasanya daya tariknya beda. Kalau ada satu masjid, satu acara campur sari, lalu diajak orang, kamu mau tak ajak ke masjid apa kamu mau ke campur sari? Kira-kira orang pilih kemana Bu? Campur sari. Sana ada artis, ada selebriti. Di masjid yang ngaji ala biasa, paling ustaznya Pak Taufik gitu kan. Nggak menarik gitu kan. Mau sama selebriti, orang-orang udah datangnya. Orang lebih senang untuk berdosa. Ya. Kenapa dosa itu makanya menggoda, merayu atau menarik kita? Karena memang dosa itu penuh dengan tipu daya. Wanita cantik dengan kecantikannya bisa menjerumuskan orang untuk berbuat dosa. Makanya banyak orang tertipu karena wanita cantik. Ya. Bagus rupanya laki-laki juga seperti itu. Karena membuat orang berbuat dosa itu dengan gantengannya, dengan ketampanannya, ya. Dengan mulut kita ini mudah kali kita untuk berbuat dosa dengan kata-kata kita yang tidak benar. Ke-8 ya. Yang sulit itu adalah sabar. Nah, ini Ibu. Oh, sabar itu tidak gampang, sabar itu. Orang nunggu duit enggak sabar kok. Walaupun yang ditunggu itu duit gitu lah. Apalagi menunggu sesuatu yang tidak pasti gitu kan. Dan itu banyak orang yang rusak dirinya karena ketidaksabaran. Mendidik anak enggak sabar ya. Kemudian mendidik murid ya enggak sabar gitu. Malah ada proses. Murid itu tidak bisa pintar itu instan, itu tidak bisa. Ada proses. Disuruh misalnya dimarahi dia langsung besok dia baik, belum tentu murid itu. Kadang-kadang mahasiswa ya, kadang disuruh misalnya yang telat datang ke kampus, kemudian besok dirubah supaya dia rajin, belum tentu. Kadang ada yang bisa berubah, tapi ada yang enggak. Ya mungkin watak kan susah sembuhnya. Watuk ada obatnya, watak ada obatnya. Ya. Sudah bawaan dari lahir, kawan bayi gitu ya. Nah maka karena sabar itu sulit, adakah cara untuk sabar itu? Yakinlah dalam hidup kita ada cara untuk sabar itu. Kita yakin setiap kesabaran yang kita lakukan kita dijaga oleh Allah. Fasbir kata Allah, innallaha ma'as-sabirin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita kuncinya gitu. Ke-9,
Yang sering lupa itu adalah bersyukur. Nah, ini syukur katanya kan, banyak syukur. Kenapa? Karena banyak di antara kita manusia itu tidak syukur. Syukur kalau dapat rezekinya banyak, baru syukuran undang orang. Padahal yang namanya syukur bukan banyak, dikitnya. Kalau kita mancing ikan, yang saya pernah contoh, ikan yang dikit kecil dapatnya nggak apa-apa. Alhamdulillah, berarti dapatnya wayo cilik-cilik nggak apa-apa. Oh itu cuma rezekinya. Jangan lupa kita bersyukur. Ya. Jadi kalau orang-orang yang bersyukur itu jauh, karena dia lupa bersyukur. Diberi kehidupan, hidung sudah bisa nafas lancar dengan hidup, dada dioperasi gitu. Berarti kan tidak syukur. Dagu udah bagus kayak gini, dagu di atas, di bawah mulut, dagu di atas kepala ya lah kan. Udah benar letaknya, malah diruncing kan gitu. Menurut saya orang-orang yang operasi itu ya, operasi plastik itu adalah orang yang tidak syukur. Ya, tak syukur itu aja. Makanya kita hidup kita mungkin jangan kita pernah membandingkan ya. Si anu kaya, hidupnya enak, gak perlu. Karena kita hidup di dunia dengan takdir masing-masing. Itu aja kuncinya sebenarnya. Sehingga kita tuh bersyukur dengan takdir kita. Kalau kita tidak bersyukur ya kita jadinya iri aja sama orang. Duh, si anu kok enak banget ya hidupnya, kok saya kok susah banget. Itu kan kadang kita begitu akhirnya. Padahal kadang-kadang si anu itu dapatnya sekarang kebahagiaannya, kita nanti. Jadi kita enak hidup itu loh. Oh enggak apa-apa, dia sekarang dapat syukurnya. Saya mudah-mudahan nanti juga dapat, tapi saya tetap bersyukur, itu penting. Sampai lagunya ada kan itu Demasif itu ya, syukuri apa yang ada. Ibu aja tahu tuh lagunya kan. Bagus ini update ini namanya kan. Syukuri apa yang ada itu. Karena manusia itu kadang jarang syukur. Udah punya rumah, oh orang syukur rumahnya kurang gede, udah punya kendaraan kurang banyak. Soal harta itu kita kadang-kadang tak pernah merasa cukup. Ada aja kurang. Lu ya. Nah, yang membakar amal itu adalah riba. Nah, ini Ibu ingat nggih, itu bisa membakar amal. Gosip. Tahu kan itu hidup kita dari gosip itu. Si Anu udah tahu belum kabarnya teman dia sekarang begini gitu. Nah, itu hindari lah. Kalau ada nanti kelompok-kelompok itu tinggalkan aja, nggak usah. Ngapain? Kenapa? Karena orang-orang yang suka menggosip itu, ketika kita pergi pun kita nanti juga digosipinnya gitu. Makanya orang riba itu dia akan selalu mencari bahan, mencari objek, mencari materi untuk digibahkan. Makanya kita tuh jangan senang mendengar orang-orang yang riba. Kadang-kadang ada orang sudah ada tempat ribanya, tapi ada tukang kompor di situ. Nah, kalau ada tukang riba, ada tukang kompor, jadinya apa tuh? Leduk, jadinya jadi gosip sak kampung jadinya kan, enggak jadi gosip lagi, menjadi rahasia umum. Nah, itu enggak boleh. Biasanya gosip itu kan yang digosip orang tentang aib orang. Jangan coba kita kembalikan. Ke tukang gosip itu coba kalau mereka sadar ya. Saya orangnya enggak ada di sini kan, karena orang itu kan enggak mau ke masjid biasanya kan. Menggosip itu kan, ketika kita digosipkan orang, pertanyaannya, enak enggak? Gak enak kan kita diceritain orang aib kita. Nah mestinya dia mencontohkan ke dirinya. Ketika dirinya digosipin orang seperti itu, yang enggak gitu kan, apa ya enak? Kan tidak. Makanya amalan itu kembali ke kita lagi. Nah kalau kita melakukan kebaikan, ya kebaikan itu kita. Kalau kita melakukan keburukan, ya keburukannya ya ke kita juga. Kayak nampol air di dalam dulang yang kena muka kita sendiri. Itu sebenarnya. Jadi kalau ada nanti ibu punya teman, tetangga, saudara, tiba-tiba ini ada tetangga baru sini orangnya gini-gini, nggak usah diladeni, biarin aja. Itu urusan dia, bukan urusan kita. Kita punya banyak urusan lebih banyak gitu daripada urusan dia. Biasanya orang gibah